Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematikanya tentang pecahan. Kemarin kita sudah belajar berbagai bentuk pecahan dan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, Pak Misbah tampilkan materinya. Oke, baik nih ya materi kita hari ini. Di materi kelas 4 tentang mengenal pecahan, masih tentang mengenal pecahan ya, tentang pecahan yang kita pelajari hari ini. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita belajar tentang penjumlahan pecahan. Untuk bagian yang pertama yang kita belajar adalah penjumlahan pecahan biasa. Ya, pecahan biasa itu hanya terdiri dari penyebut dan pembilang saja. Ya. Oke, baik. Langsung kita ke contohnya. Misalkan ada pecahan 2/5 ditambah 1/5. Kalau pecahan ini penyebutnya sudah sama-sama 5 ya, ini bisa langsung kita jumlahkan. Jadi penyebutnya sama-sama 5 bisa langsung kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan yang mana? Yang kita jumlahkan adalah pembilangnya yang atas ini ya. Oke. Jadi nanti syarat pertama agar bisa langsung dijumlahkan itu penyebutnya harus sama. Ya, ini sama-sama angka 5 berarti bisa langsung kita jumlahkan. Yang dijumlahkan nanti hanya pembilangnya saja, hanya angka yang atas saja. Ya. Yang bawah tetap 5. Oke, baik seperti ini. Jadi penyebutnya tetap 5, 2 tambah 1 itu 3. 3/5. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 2 ditambah 1, 3, kemudian penyebutnya tetap 5. Dia penyebut tidak ditambahkan. Yang ditambahkan hanya pembilangnya saja. Oke, baik, untuk contoh yang berikutnya, 2/3 ditambah 1/4. Nah, ini bagaimana sekarang kalau penyebutnya tidak sama? Kalau penyebutnya sama kan tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Kalau penyebutnya tidak sama, ya harus kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Ya, menyamakan penyebut kita cari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang sama. Nah, jadi kita mencari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang hasilnya sama. Kelipatan 3 itu berapa saja? Kelipatan 3 itu misalnya 3 tambah 3 lagi 6, ditambah 3 lagi 9, ditambah 3 lagi 12, ditambah 3 lagi 15, dan seterusnya. Itu kelipatan 3. Berikutnya kelipatan 4. Kelipatan 4 berapa saja? Nah, berarti 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4 lagi 16, dan seterusnya. Dari masing-masing kelipatan ini, kita bisa tahu mana yang kelipatannya sama angkanya atau hasilnya. Yang sama yaitu 12. Ya, berarti nanti penyebutnya kita menggunakan angka 12 ya. Jadi kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4 yang sama. Baik, kita gunakan yaitu per 12. Jadi nanti 2/3 ini dijadikan per 12, kemudian 1/4 juga dijadikan penyebutnya 12. Nah, sekarang kita ubah dulu 2/3 kita jadikan per 12. Ya. Dari 3 menjadi 12 tuh dikali berapa? Dikali 4. Ya, berarti nanti 2-nya juga kita kalikan 4. Ya, atau bisa seperti ini. 2/3 dijadikan per 12 berarti 12-nya dibagikan penyebut yang sebelumnya yaitu 3, 12 bagi 3 adalah 4. 4 dikalikan pembilangnya 2. 4 kali 2 adalah 8. Berikutnya 1/4 dijadikan per 12 penyebutnya. Berarti 12/4. Nah, 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 dikali 1, 3. Artinya adalah sekarang sudah bisa dijumlahkan, yaitu sama-sama per 12 penyebutnya sudah sama. Sekarang kita jumlahkan 8 tambah 3, 11. Berarti hasilnya adalah 11/12. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi kalau penyebutnya sama tinggal dijumlahkan, tapi kalau penyebutnya tidak sama harus disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana mengganti penyebut dengan penyebut yang sama yang baru? Kita cari kelipatan yang nilainya sama. Oke, baik. Ini contoh yang
Ini sekarang kita contoh yang berikutnya. Kita ke contoh berikutnya, misalkan ada pecahan 1/3 ditambah 4/5. Sama dengan tadi caranya, penyebutnya sudah sama belum ini? Belum sama, berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana tadi caranya? Kita cari atau kita cari kelipatan dari 3 dan kelipatan 5 yang hasilnya sama. Kelipatan 3 tadi, nah ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ya. Kelipatan 5, nah 5 tambah 5, 10, tambah 5, 15, tambah 5, 20, nah dan seterusnya. Yang sama mana? Yang sama adalah 5, 15. Nah, berarti kita gunakan penyebutnya 5, 15 ya. Mhm. Nah, sekarang 1/3 kita jadikan, pecahan dengan penyebut 15 ya. Berarti seperti tadi, 15 dibagi 3, nah 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 dikali 1, 5. Berarti 1/3 itu adalah 5/15. Sekarang 4/5 kita jadikan per 15 juga, ya 15 dibagi 5, 3. 3 dikalikan ke pembilangnya 4 adalah 12 ya. Ya, sekarang bisa dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 5 ditambah 12 yaitu 17. Nah, jadinya 17/15. Nah, kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita bisa sederhanakan, atau bisa kita ubah menjadi pecahan campuran ya, yaitu ya jadi berapa? Nah, 17 dibagi 15 itu ada berapa 15-nya? 15-nya ada 1 ya. Ya 15-nya ada 1 berarti kita tulis 1. Nah, sisanya berapa? 17 kurangi 15, sisanya 2. Berarti 2/15. Jadi seperti ini. Jadi kalau penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu dengan cara mencari kelipatan yang sama. Setelah itu kalau hasilnya pembilangnya lebih besar, harus kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Baik, kita ke contoh berikutnya sekarang. Ya, kita ke penjumlahan pecahan campuran. Nah, kalau tadi kan penjumlahan pecahan biasa. Sekarang kita ke penjumlahan pecahan campuran. Contohnya ada pecahan campuran 1/5 ditambah 3/5. Ya, penyebutnya sudah sama, sama-sama 5, berarti langsung bisa kita jumlahkan. Nah, ya, ini bilangannya 1 tetap 1 ya, kemudian 1 tambah 3, jadi bilangan aslinya 1, kita tulis 1, kemudian pembilangnya 1 ditambah 3 adalah 4. Ya, jadinya 1/4/5. Bisa langsung kita jumlahkan, syaratnya adalah penyebutnya sama. Oke, sekarang contoh berikutnya, ada pecahan campuran 2/4 ditambah 3/4. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung bisa kita jumlahkan. Ya, untuk bilangan aslinya langsung kita tulis dulu 2. Nah, sekarang kita jumlahkan 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Pernya tetap per 4. Nah, 2/5/4. Ya, pecahan campuran 2/5/4 bisa kita sederhanakan menjadi, nah, 5 dibagi 4 itu berapa? Ada berapa angka 4? Ada 1. Oh, hasilnya 1 kita tambahkan dengan 2. Ya, berarti nanti menjadi 3. Ya, nanti 2, tadi yang tadi awalnya 2, kita tambahkan dari perubahan 5/4-nya ini, ya, 5/4-nya kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1/4. Ya, jadi awalnya 2 kita tulis 2, 5/4-nya kita ubah jadi pecahan campuran menjadi 1/4. Nah, sekarang baru kita tahu hasil akhirnya yaitu 2 tambah 1 adalah 3, kemudian ini 1/4 tulis lagi 1/4. Nah, ini contoh yang, eee, nanti harus kita ubah menjadi pecahan campuran yang lebih sederhana lagi. Jadi 2/5/4 karena 5/4 5 penyebutnya lebih pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka harus kita sederhanakan. Jadi 2-nya tetap 2 dan 5/4-nya diubah jadi pecahan campuran menjadi 1/4. Itu baru kita jumlahkan. Baik, contoh berikutnya sekarang. Nah, 1/5 ditambah 1/2. Ya, kalau tadi kan
Contoh yang sudah kita bahas adalah penyebutnya sama. Sekarang penyebutnya tidak sama. Bagaimana caranya? Ya, kalau penyebutnya tidak sama, lebih baik untuk pecahan campurannya ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Bagaimana menjadikan pecahan campuran jadi pecahan biasa? Ya, penyebutnya 5 kita kalikan dengan bilangan aslinya. Nah, 5 kali 1. Nah, hasilnya berapa? 5. Ya. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi 5 dikali 1, dikali bilangan asli 1, hasilnya 5, ditambahkan dengan pembilangnya, 1 di atas ini, jadi 6. Jadinya 6/5. 6/5 ditambah 1/2. Baik. Karena penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dulu. Ya. Ya. Bagaimana? Tahu penyebut yang sama? Kita cari kelipatannya seperti yang tadi, ya. Cari kelipatan 5 dan kelipatan 2 yang hasilnya sama. Ya. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya, ditambah 2 seperti itu. Dan kalau 5, kelipatannya ada 5, 10, 15, 20. Mana hasil yang sama? Hasil yang sama adalah 10. Nah, jadi kelipatan 5 dan kelipatan 2 yang sama adalah 10. Berarti nanti kita menggunakan penyebut penyebut 10 ya. Ya, penyebutnya kita jadikan 10 ya. Nah, tadi kalau penyebutnya 10, 5/10 dibagi 5 kan hasilnya 2. 2 dikalikan 6, 12. Makanya jadi 12/10. Kemudian yang 1/2 itu dijadikan per 10 jadinya 5/10. Tadi caranya bagaimana? Ya, 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1, 5. Ya, jadi 6/5 itu adalah 12/10, 1/2 adalah 5/10. Sekarang kita jumlahkan 12 tambah 5, hasilnya 17/10. 17/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. Ya, 17 dibagi 10 atau 17 itu 10-nya ada berapa? 17 itu 10-nya, angka 10 yang utuh ada 1. Sisanya berapa? Sisanya adalah 7. Nah, 17 dikurangi 10 yaitu 7. Nah, 1, 7/10 jadinya. Jadi kita sederhanakan menjadi pecahan campuran atau pecahan yang paling sederhana. Oke, contoh berikutnya. Ada pecahan 1/3 ditambah 2 1/4. Ini sama-sama pecahan campuran dan penyebutnya beda. Caranya yang pertama adalah harus kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi pecahan biasanya 1/3 ini adalah 3 dikali 1 adalah 3. 3 tambah 1, 4. Jadinya 4/3. Sedangkan 2 1/4, nah ini pecahan biasanya 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. 9/4. Nah, sekarang bisa kita jumlahkan, tapi syaratnya apa? Penyebutnya kita samakan dulu, karena penyebutnya yang bawah ini tidak sama. Kita cari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang hasilnya sama. Kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Dan kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16 ya. Jadi 4 tambah 4, 8, tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16. Itu namanya kelipatan 4. Mana yang hasilnya sama? Yang hasilnya sama adalah 12. Berarti kita menggunakan penyebut 12. Ya, penyebutnya 12. Sekarang kita ubah 4/3 menjadi penyebut yang penyebutnya 12. 12 dikali 3. 12 kali 3 ada, maaf, 12 dibagi 3, yaitu 4. 4 dikali 4, 6, 16. Kemudian yang 9/4, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 9, 27. Nah, hasilnya berapa? 16 ditambah 27, yaitu 40, 43. Ya, 43/12, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 43 itu 12-nya ada berapa ya? Kalau harusnya kan 43 bagi 12. Kalau kamu kesulitan, bisa juga menggunakan kelipatan bilangan 12. Nah, kelipatan 12 itu berapa saja? Ya, 12 tambah 12 lagi 24, tambah 12 lagi 36.
tambah 12 lagi adalah 48. 43 itu berada di mana kira-kira? Nah, 43 itu kan di antara 36 dan 48. Berarti 12-nya yang utuh itu ada 1, 2, 3. Nah, kalau 4 kan 48. Nah, ini cuma 43, berarti kelebihan. Nah, berarti yang benar adalah yang 36 itu, yaitu di 3. Sisanya berapa? Sisanya ya berarti 43 ini dikurangi 36, yaitu sisanya adalah 7 ya. Jadi jawaban terakhirnya adalah 37/12. Oke, sekarang kita ke pengurangan pecahan. Ya, tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Langsung ke contohnya. Untuk yang pertama adalah pengurangan pecahan biasa, yaitu contohnya 4/5 dikurangi 1/5. Penyebutnya sudah sama-sama 5, kalau sudah sama-sama 5 bisa langsung kita kurangi, 4 dikurangi 1, yaitu 3. 3/5. Contoh berikutnya, 2/3 dikurangi 1/4. Berapa hasilnya? Karena ini penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dulu. Jadi, pengurangan pecahan berapapun, kalau penyebutnya tidak sama, harus kita samakan dulu ya. Tapi kalau yang contoh pertama tadi sudah sama, penyebutnya 5, bisa langsung kita kurangi. Tapi kalau tidak sama, harus disamakan dulu. Nah, ini penyebutnya ada 3 dan 4. Nah, caranya bagaimana tadi? Ya, seperti yang sebelumnya tadi, waktu penjumlahan, penyebutnya harus kita samakan dulu. Ya. Samakan dulu dengan cara mencari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang sama, seperti tadi. Ya. Ini kelipatan 3, kelipatan 4 yang sama adalah 12. Berarti kita menggunakan penyebut 12. 2/3 kita jadikan per 12, jadi 12 dibagi 3 dikali 2. 12 bagi 3, 4 kali 2 adalah 8. Kemudian yang 1/4, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Sekarang bisa kita kurangi. 8/12 dikurangi 3/12, hasilnya adalah 8 kurangi 3, 5. Berarti 5/12. Jadi hasil dari 2/3 dikurangi 1/4 adalah 5/12. Baik, nah, sekarang ke contoh berikutnya. 4/5 dikurangi 1/3. Bagaimana tadi caranya? Kalau penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Kita mencari kelipatan dari 5 dan 3 yang hasilnya sama. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20. Yang sama mana? Yang sama adalah 5, 15. Berarti menggunakan penyebut 15. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 4, 12. Kemudian 15 dibagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Ya, karena sudah sama, sekarang kita bisa langsung dikurangi. 12 kurangi 5 adalah 7. 7/15. Jadi hasilnya adalah 7/15. Jadi, kalau penyebutnya tidak sama, harus disamakan dulu dengan cara kita mencari kelipatan 5 dan 3 yang sama. Setelah itu, pecahannya yang sebelum tadi, kita jadikan pecahan per 15, kita samakan dulu. 4/5 itu sama dengan 12/15. Baik, contoh berikutnya tentang pengurangan pecahan campuran. Ada pecahan campuran 1/5 dikurangi 3/5. Ya. Penyebutnya sudah sama, meskipun penyebutnya sudah sama, tapi ini kan tidak bisa dikurangi, 1 kurangi 3 tidak bisa. Makanya pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Jadinya 6/5 dikurangi 3/5. Sekarang bisa kita kurangi karena 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. 3/5. Baik, contoh yang kedua, 3/1/4 dikurangi 1/3/4. Jadi lebih baik kita jadikan pecahan biasa dulu masing-masing ya. 1/3/4 bentuk pecahan biasanya
Dengan cara 4 penyebut 4 dikali bilangan aslinya 3 yaitu 12, 12 ditambah pembilangnya 1 jadinya 13, 13/4 dikurangi 1/3/4. Bentuk pecahan biasanya adalah 4 dikali 1 dulu, hasilnya 4, 4 ditambah 3 adalah 7. Jadi 7/4. 7/4. Nah, sekarang bisa kita kurangi 13/4 dikurangi 7/4. Berapa hasilnya? 13 dikurangi 7. 13 dikurangi 7 adalah 6. Ya, 6/4. 6/4 ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi pecahan campuran ya. Nah, 6/4 ada berapa angka 4? Nah, kelipatannya 4 kan 4, 8. Oh, kalau 8 kelebihan berarti tidak bisa. Berarti hanya 1. Sisanya berapa? 6 kurangi 4, 2. Sisanya adalah 2. 1, 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan karena 2 dan 4 itu 2 itu 4 itu merupakan kelipatannya 2. Berarti bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 ya. Nah, 2 dibagi 2, 1. Kemudian 4 dibagi 2, 2. Jadi hasilnya adalah 1,5. Jadi 3/1/4 dikurangi 1/3/4 hasilnya adalah 1,5. Ke contoh berikutnya, 2/1/3 dikurangi 1/2. Nah, kalau tadi penyebutnya sudah sama, sekarang penyebutnya tidak sama. Ya, langkahnya bagaimana yang pertama? Sama, kalau ada pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 dikali 2, 6, tambah 1, 7. 7/3. Dikurangi 1/2. Penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu. Ya, kelipatan 3 dan kelipatan 2 yang hasilnya sama. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12 ya. Kemudian kelipatan 2, contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Mana yang sama? Yang sama adalah 6. Berarti kita menggunakan menyebut 6. Nah, 7/3, per 3 penyebutnya kita jadikan 6. Caranya ya 6 dibagi 3, 2. 2 dikalikan 7. Berapa? 14. Atau ibaratnya dari 3 menjadi 6 itu dikalikan berapa? Dikalikan 2. Berarti 7 harus dikalikan 2 juga. Dari 2 menjadi 6 dikalikan berapa? Dikalikan 3. Berarti 1 dikalikan 3 juga. 1 kali 3, 3. Sekarang bisa kita kurangi. 14 dikurangi 3 adalah 11/6. 11/6 bisa kita jadikan pecahan campuran, ya karena pembilangnya lebih besar. Ya. Kelipatan 6 kan 6, 12, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita pakai 12, 6-nya ada 2 kan tidak bisa karena ini hanya 11. Berarti kurang, berarti 6-nya ada 1. Sisanya berapa? Ya, 11 kurangi 6, sisanya adalah 5. Nah, berarti 1/5/6. Jadi 2/1/3 dikurangi 1/2 hasilnya adalah 1/5/6. Ya, contoh berikutnya 3/1/2 dikurangi 1/1/4. Nah, caranya bagaimana tadi? Ya, sama, harus kita jadikan pecahan biasa dulu. 3/1/2 pecahan biasanya adalah 2 dikali 3 yaitu 6, kemudian 6 ditambah 1, 7. 7/2. Kemudian dikurangi 1/1/4. Kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5/4. Penyebutnya sama atau belum? Penyebutnya belum sama. Harus kita samakan penyebutnya. Nah, ini 2, ini 4. Oh, 4 itu kelipatan dari 2. Berarti yang 2 ini kita jadikan 4 ya. Ya. Dari 2 menjadi 4 itu kan dikali 2. Berarti 7 kalikan 2 juga, yaitu 7 kali 2 nanti jadinya 14. Dikurangi 5/4 tetap ya, karena pernya 4 tetap. Ya, sekarang sudah sama penyebutnya, bisa kita kurangi. 14 dikurangi 5 adalah 9. 9/4. Nah, 9/4 kita jadikan pecahan campuran, yaitu 9 itu 4-nya ada 4 tambah 4, 8. Tambah 8 lagi, tambah 4 lagi 12 kelebihan. Berarti kelipatan 4 yang 8, yaitu 4-nya ada 2 berarti ya. 4-nya ada 2. 4 ada 2 itu 8. Berarti sisanya adalah
1, 2, 1/4. Baik, ini adalah contoh, pengurangan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Jadi caranya dijadikan pecahan biasa dulu, setelah itu disamakan penyebutnya, baru bisa dikurangi. Setelah dikurangi, kalau sekiranya hasilnya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, kita jadikan pecahan campuran ya. Baik, ini nanti berikutnya ini soal latihan yang kalian kerjakan hari ini ya. Ini ada penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Ya. Nomor satu penyebutnya sudah sama. Untuk nomor satu, 2, dan 3 ini Pak Guru ambilkan dari LKS kalian. Jadi nanti eh, tidak perlu lagi mengerjakan di LKS ya, karena sudah saya tambahkan di sini. Nomor 4 dan 5 soal pengembangannya, karena di LKS-nya kan belum ada yang pecahan campuran, makanya Pak Guru tambahkan soal yang campuran. Nomor satu penyebutnya sama, oh tinggal jumlahkan. Nomor 2 penyebutnya sama juga, tinggal jumlahkan. Nomor 3 penyebutnya berbeda, berarti disamakan 6 dan 8. Nah, penyebutnya berapa nanti? Ya, kita cari kelipatan 6. Kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18 ya. Kemudian 24 dan seterusnya. Kelipatan 8 ada 8, tambah 8 lagi 16, tambah 8 lagi 24. Oh, sudah sama 24. Berarti nanti kita menggunakan penyebut 24 seperti itu ya. Jadi ingat, mencari penyebut yang sama lebih mudahnya kita cari kelipatan yang sama ya, biar nanti tidak terlalu besar. Sebenarnya bisa dikalikan 6 dikali 8, langsung aja dikalikan 6 kali 8, pasti nanti merupakan kelipatan yang sama, 48, tapi terlalu besar. Nanti malah ngitungnya terlalu banyak, khawatir keliru makanya kita cari kelipatan yang paling yang kecil ya. Nah, dengan cara mengurutkan tadi. Kemudian yang nomor 4 dan 5, nah ini pecahannya pecahan campuran dan pecahan biasa. Karena ini penyebutnya sama, langsung ditambahkan aja enggak apa, ya. Nanti 2 tulis 2, kemudian 2 tambah 1, 3. Berarti 2, 3/4. Kemudian nomor 5, 1, 2/5 ditambah 3, 1/4. Ya. Penyebutnya tidak sama. Nah, langkah pertama tadi bagaimana? Nanti langkah pertama kita jadikan pecahan biasa dulu, setelah jadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Kemudian soal nomor 6 sampai 10 merupakan soal pengurangan. Nomor 6, 7, 8 ini Pak Guru ambilkan dari LKS kalian. Kemudian 9, 10 ini yang tambahannya. Ya, nanti caranya sama ya. Kalau penyebutnya sama tinggal dikurangi, kalau tidak sama ya disamakan dulu penyebutnya menggunakan kelipatannya, kelipatan yang sama. Kemudian nomor 9 dan 10, kalau ada pecahan campuran dijadikan pecahan biasa dulu. Setelah itu disamakan penyebutnya, baru nanti bisa dikurangi. Nomor 10 juga seperti itu, dijadikan pecahan biasa dulu, setelah itu baru disamakan penyebutnya, baru bisa dikurangi. Oke, baik, untuk hari ini penjelasan Pak Guru cukup sekian ya. Semoga nanti bisa membantu kalian mengerjakan, kalian bisa memahami cara penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.